Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Tim kesayangan kita yakni The Blues Chelsea dijadwalkan akan menghadapi tim promosi Luton Town di laga ketiga Premier League musim ini. Ya, dimana Chelsea akan menjamu Luton Town di Stamford Bridge. Kick off-nya itu dini hari nanti ya, hari Sabtu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum menonton ya teman-teman sholat malam dulu. Ya, kita doakan semoga tim kesayangan kita ini bisa meraih poin penuh di Stamford Bridge. Ya, karena dari 9 laga terakhir kita di Stamford Bridge, kita tidak pernah meraih kemenangan. Ya, hasil terbaik hanyalah hasil seri. Ya, bahkan itu juga kita dapatkan ketika menjamu Liverpool di Stamford Bridge di laga perdana Premier League musim ini. Ya, jadi kita doakan semoga The Blues Chelsea bisa meraih kemenangan. Nicholas Jackson bisa mencetak gol pertamanya untuk The Blues ya, supaya dia bisa mengikuti jejak legend kita Didier Drogba yang mencetak gol di laga ketiganya ketika pertama kali bergabung bersama The Blues di tahun 2004 ya, dan Drogba pun mencetak gol pertamanya ke gawang tim promosi. Jadi kita doakan saja Nicholas Jackson bisa membuka keran golnya di musim ini ketika menghadapi Luton Town. Oke, kita bahas dulu ya tim yang akan dilawan oleh Chelsea di Stamford Bridge, yakni Luton Town. Ya, dimana Luton Town ini baru bermain sekali ya, karena di laga kedua ya di pekan kemarin ketika menghadapi Burnley harus ditunda. Jadi yang ingin saya perlihatkan ya, laga terakhir Luton Town ini ketika menghadapi Brighton Hove Albion, dimana Luton Town turun dengan formasi atau skema 3-5-2 ya. Kipernya ada Kaminski ya, kemudian Tom Loiker, Anderson ya, Amaril Bell, kemudian ada Issa Kabore, Ryan Gills di posisi wing kiri dan wing kanan, kemudian ada Tahith Chong ya, kemudian ada Nakamba dan juga Pelly Ruddock di posisi gelandang. Sementara di posisi striker ada Adebayo dan juga Carlton Morris. Ya, jadi ada 3 nama menurut saya yang bisa membahayakan lini pertahanan The Blues Chelsea, yakni Ryan Gills dan juga Issa Kabore serta Carlton Morris. Ya, Carlton Morris meskipun hanya mencetak gol penalti ketika menghadapi Brighton, ya, tetapi saya melihat dia punya daya kejut ya untuk lini pertahanan The Blues Chelsea ya, dimana ya dia mempunyai keunggulan dalam duel udara. Itu terlihat ketika Luton Town menghadapi Brighton ya, di markas Brighton beberapa kali dia mampu menyundul bola dan hampir mencetak gol dari situasi bola sepak pojok ya. Jadi ini harus diwaspadai oleh The Blues Chelsea ya, dan kita tidak boleh kebobolan lebih dulu lagi di laga ini ya, dan saya berharap Pochettino merubah skema 3 back itu ya, yang di 2 laga tampil cukup mengecewakan ya menurut saya. Jadi Pochettino harus memikirkan skema andalannya ya, dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3, asal kita tidak kebobolan lebih dulu, karena ini akan menjadi masalah ya kalau kita bisa kebobolan lebih dulu menghadapi Luton Town. Ya, Luton Town ini gaya bermainnya ketika menghadapi Brighton di markas Brighton, mereka bermain dengan low block ya, kurang lebih mereka bermain parkir bus ya. Beberapa kali saya melihat ketika Brighton melakukan serangan itu sampai 7 pemain hingga 8 pemain dari Luton Town itu berada di area kotak penalti mereka sendiri. Jadi ini tugas berat ya bagi lini serang The Blues Chelsea yang dari 2 pertandingan mampu menembus pertahanan lawan tetapi selalu gagal menyelesaikan peluang ya. Jadi kuncinya di pertandingan ini Chelsea harus bisa mencetak gol lebih dari 1 atau bahkan lebih dari 2 gol ya, untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain muda ya, khususnya pemain yang baru didatangkan Chelsea di musim ini. Oke, kita lihat dulu ya rata-rata posisi pemain dari Luton Town ya. Kita melihat ya, tentu Carlton Morris berada di depan, dan pemain wingback yang agak sering bertahan yakni Ryan Gills ya di posisi kiri, sementara
Adebayo bermain di belakang Carlton Morris. Ya, jadi ada sedikit celah ya di lini pertahanan sebelah kanan, di mana pemain atau center back dari Luton Town yang bermain di sisi kanan yakni Anderson ini selalu maju ke depan untuk membantu serangan ya. Jadi ini mungkin bisa dimanfaatkan ya, siapapun yang akan diturunkan sebagai flank kiri, entah itu Raheem Sterling ataupun Ian Maatsen. Oke, kita ke prediksi line up ya. Jadi ini prediksi line up dari saya yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh Pochettino di laga ini. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan line up yang akan diturunkan oleh Mauricio Pochettino, tetapi saya lebih memilih ini ya, formasi dengan skema 4-2-3-1 ya, formasi andalan Pochettino, di mana Robert Sanchez ya bermain sebagai kiper utama tentunya. Kemudian di posisi fullback kanan ada Malo Gusto, Thiago Silva di center back bersama Levi Colwill, sementara di fullback kiri ada Ben Chilwell. Sementara untuk double pivot ya, tentu Moises Caicedo ya, seperti yang telah dikonfirmasi oleh Pochettino bahwa Moises Caicedo akan turun sebagai starter di pertandingan kali ini. Kemudian duet Moises Caicedo di double pivot yakni Conor Gallagher ya, dia akan berperan kemungkinan besar di laga ini akan menjadi gelandang box to box. Sementara Enzo Fernandez akan bermain sebagai gelandang serang di pertandingan ini. Sementara untuk flank kanan ya, kemungkinan besar Pochettino akan tetap mengandalkan Raheem Sterling ya. Di pertandingan terakhir ketika menghadapi West Ham, Raheem Sterling memperlihatkan kualitas dan pengalamannya ya dalam membongkar pertahanan dari West Ham United. Sementara untuk flank kiri ya, karena Michael Mudryk tidak terlihat ketika latihan ya, jadi saya memprediksi bahwa Ian Maatsen akan bermain ya di posisi flank kiri di pertandingan ini. Semoga saja ya ini yang kita harapkan, karena chemistry antara Ian Maatsen dan juga Nicholas Jackson ini sudah terbangun sejak pramusim. Sementara untuk posisi striker, tentu Nicholas Jackson akan menjadi pilihan utama. Dia hanya membutuhkan kepercayaan diri menurut saya untuk bisa mencetak gol pertamanya bersama The Blues Chelsea. Andaikan di laga menghadapi West Ham ya, Nicholas Jackson dipercaya untuk mengambil ya tendangan penalti, tentu hasilnya bisa saja akan berbeda apabila Nicholas Jackson bisa mencetak gol pertamanya untuk The Blues Chelsea di Premier League ya, karena striker itu tugasnya adalah mencetak gol ya, dan juga menciptakan assist untuk teman-temannya mencetak gol ya, bisa mencetak gol. Jadi menurut saya Nicholas Jackson harus diberikan ya kesempatan untuk mengeksekusi tendangan penalti ya, sama seperti Erling Haaland ketika pertama kali bermain atau mencetak gol di Premier League ya, dia memulainya dari titik penalti ya. Jadi kita bangun dulu kepercayaan diri Nicholas Jackson untuk bisa mencetak gol ya, karena kalau kerannya sudah terbuka tentu gol berikutnya akan segera menyusul ya. Jadi harapan saya Nicholas Jackson ya tidak harus menunggu penalti ya. Saya berharap Nicholas Jackson bisa mencetak gol pertamanya di Premier League di laga menghadapi Luton Town. Jadi itu mungkin harapan saya. Ya, kalau ditanya prediksi skor antara Luton Town, saya berharap Chelsea bisa menang dengan skor telak ya, 3-0 atau 4-0. Dan saya berharap di laga ini tentu Chelsea clean sheet ya. Jadi saya berharap clean sheet di laga ini, kita bisa menang 3-0 atau 4-0, karena di dua laga terakhir menghadapi Luton Town ya, kita selalu menang dan mencetak 3 gol ya di FA Cup ya, tetapi kita tetap kebobolan ya di tahun 2021 ya, kalau tidak salah itu kita kebobolan 1, di tahun 2022 kita kebobolan 2 gol ketika menghadapi Luton Town. Jadi saya berharap di laga ini kita clean sheet ya, untuk memberi kepercayaan diri kepada lini pertahanan dan juga Robert Sanchez yang gagal clean sheet di 2 pertandingan awal ya. Dan saya berharap ya tidak ada lagi kesalahan yang dilakukan oleh para pemain The Blues di lini pertahanan tentunya.
dan juga semoga Moises Caicedo bisa memperlihatkan kualitas permainannya sesuai harga ya yang dikeluarkan oleh The Blues untuk mendatangkannya dari Brighton Hove Albion. Ya, jadi kalau teman-teman punya prediksi ya, prediksi laga ini, silakan klik di kolom komentar, dan juga prediksi line up ya menurut teman-teman, prediksi skema, apakah teman-teman mungkin lebih suka ya Pochettino atau memprediksi Pochettino akan menurunkan formasi 4-3-3 ya, di mana Enzo Fernandez akan berpasangan dengan Moises Caicedo atau Conor Gallagher di posisi nomor 8 ya, double nomor 8 di depan, sementara Moises Caicedo bermain sendiri di posisi nomor 6. Itu juga bisa saja terjadi di laga dini hari nanti. Jadi silakan teman-teman klik di kolom komentar ya, prediksi line up, prediksi skor ya. Semoga The Blues Chelsea bisa meraih kemenangan di laga dini hari nanti. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Ya, saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.